film cerita gampang. Openingnya yang pertama kali untuk yang menyentak apa? Gambar mulai dibuka, ini mlebu bioskop, wong bayar, logo, lampu peteng, set layar muncul, terus dibuka nomor gantung diri. Itu hey yang kenceng, apa ya? Dan seterusnya bertutur itu hey. Kemudian si pembuat atau kita yang membuat itu akan bertutur pada orang lain dengan konstruksi yang mau pelan atau mau kenceng sebagai opening itu dibuka. Maka saya katakan hey untuk film cerita itu sangat mudah, tergantung dari kreasimu. Yang menjadi persoalan hari ini adalah kita ngomong soal dokumenter, karena memang topik kita adalah mempelajari soal dokumenter. Dokumenternya kalau kita ngomong hey itu perkenalan supaya orang mau tune in terhadap itu susah. Tapi harus dicari. Mari kita berlatih. Kalau judul tugas kita, tugas akhir besok adalah Arimbi bercerita. Arimbi bercerita adalah kita, adalah kita. Unsur he-nya kira-kira apa? Karena Arimbi bercerita itu kita ngomong semua kegiatan besar Arimbi bercerita itu dari mulai tanggal 25 sampai 28 penutupan di kabupaten. Nah kira-kira Anda mau bikin hey sebagai gebrakan supaya orang nonton dalam maksimum 5 menit itu tugas besok itu apa? Kalau film cerita tadi mudah, umpamanya tiba-tiba ndelok wong begitu layar dibuka jet ono wong gantung diri. Itu pertanyaan sekali tuh buat penonton. Akhirnya orang mau kok jadi horor loh, padahal ini judulnya horor. Tapi kok horor? Itu mudah. Kira-kira kita coba mulai berlatih berpikir. Arimbi bercerita adalah kita. Apa kira-kira sebagai penulis? Kira-kira. Anda nonton semua peristiwa itu enggak? Nonton kirap enggak? Nonton. Nonton. Ada yang menarik enggak di kirap itu enggak? Ada tumpeng. Tumpeng. Jadi diarah. Dia punya darah. Kalau tumpeng diarah itu biasa atau sesuatu atau ada yang bisa dijadikan opening? Ya, bisa. Maskot Dewi Arimbi. Maskot Dewi Arimbi. Ono kuwi apa maskote? Ada kemarin. Cewek. Ada enggak kemarin? Ada. Ngapain dia? Saya salah. Ada foto. Oh, si gajah foto ini. Dikirap dari sini. Dikira? Iya. Umpamanya nih ya, umpamanya openingnya adalah iki musiknya pengen ngono umat. Tiba-tiba si perempuan itu kita ngomong Arimbi dulu, Arimbi sebagai sebuah bangunan. Terus ono itu, sapa tuh jenenge? Ini. Terus katu tumpeng jalan. Tapi kameranya di mana kalau tumpeng jalan? Jarak kameramu di mana? Di atas. Kalau cuma ngene tok kita ngomong kelihatan tadi di atas harusnya. mengenai angle kamera, mengenai apa yang tampak, apa yang unik. Kalau kamera yang tiba-tiba di kolongnya tumpeng itu buat opening banyak kenceng. Ya, ono sing lata. Lata. Lakitan. Jadi kalau saya ngomong soal ini, karena saya bisa mengaget. Itu depan ya, itu opening itu dipikirkan. Nah, persoalannya kan kita semua tidak bisa mengulang arah-arahan. Setuju? Setuju. Kita semua tidak bisa mengulang arek wedok iku joget. Kecuali kendaanmu betul menisok. Neng salone Kan tergantung dari materi-materi yang sudah Anda dapatkan. Apakah itu bisa menjadi sesuatu yang kuat? Bisa. Sungguh pun shotnya sederhana karena teman-teman belum mengalami ini ya, belum mengalami apa yang saya katakan. Caranya bagaimana? Tumpuan terakhir adalah di penyuntingan, di editing. Satu, cari musik yang kuat. Kuat ya. Tapi apa ya? Jadi
yang bisa kita andalkan untuk hey itu cuman editing, karena kita tidak bisa mengulang peristiwa tanggal selalu. Yang pertama ya. Lalu apa isinya hey itu sebagai opini? Isinya bisa konklusi. Moro-moro iku mau candi, wong joget, tumpeng jarak. Kartunnya ini tadi, gambar yang kalian lagi makan itu tuh dari atas tadi. Iyalah, hari itu cerita itu. Bareng. Kok kiki lambe ndok itu pertanyaan loh buat penonton. Habis itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bupati, wakil bupati kemarin. Dan dituturkan itu bisa jadi opening. Hey kita adalah merangkum informasi yang membuat point of interest kepada penontonnya. Kalau kita punya konstruksi kan maksimum 5 menit ya, artinya maksimum 5 menit itu bisa kurang dari 5 menit, tidak harus 5 menit. Kalau Anda mau bertutur 3 menit atau 4 sekalian, hey ini semenit, tapi kalau 3 menit aja lah. Hey ini aja semenit lah, ketahuan. Cari gambar-gambar atraktif dengan musik yang kira-kira bisa menghentak persoalan hey tadi. Coba Anda berempat kan satu kelompok berempat ya? Berempat atau berlima? Ada yang 4 ngobrol, cari musik sesuatu gitu, yang bisa kita jadikan hey yang kuat sebagai orang. Sampai hey ada pertanyaan betul? Pak, Pak Ketua ada pertanyaan enggak? untuk hey Silakan. itu kita tidak hanya di backsound saja tapi di videonya juga. Pasti, cuman kan persoalan tadi. Maksudnya potongan video yang ada di tengah Oh, iya. kita taruh di dalam, di Iya. depan gitu. Iya. Ini memang sengaja saya taruh di belakang, harusnya ini di depan, supaya kalian mumet. Kenapa harus mumet? Karena dengan mumet kreativitasnya berlebih. Dan saya yakin ini bukan hambatan buat teman-teman, karena sudah ada yang sok tahu juga membuat. Ini salah. Karena belum mengacu belum mengacu pada teorinya Pak Misbah Yusabira, sehingga apa aja dilebono soal tulisan selamat datang Arimbi matamu apa ya, dan coba konstruksi itu. Habis itu udah langsung fade out itu gelap, baru Arimbi adalah kita tulisan. Syukur orang betul suara mesin tik, gitu ya. Mana lo peteng meneh baru apa tuh nggak tahu saya isinya. Yang kemudian ngomong soal poin kedua adalah you. You-nya siapa nih? You itu adalah subjek. You itu adalah objek utama. Objek utama Arimbi bercerita itu apa? Apa? Kegiatan. Anda bisa pilih. Ini objek Kegiatannya. Bedah buku juga objek juga. Besok itu tanggal 27 ada di Gunung Puncung itu objek juga arkeologi. Mereka menyusur naik. Nah, Dongo Tumpeng itu berantakan nggak usah itu. Enggak maksudnya kan itu objek. Sungguh bentuk objek tapi tidak menarik kita ambil ya. Terus bedah buku tadi menarik tuh. Ada diskusi yang menarik kalau Anda nonton. Gitu ya. Nah, you itu adalah semua subjek dan objek utama dalam Arimbi bercerita. Dan yang paling gampang, karena teman-teman mengikuti workshop dokumenter, ya ambil aja ini, tapi ojo iki tok. Paham ya? You-nya mesti ada yang lain. So kalau you-nya cuma ini tok, nanti kesan penonton bingung. Dengar iki mau ono tumpeng, ono wong joget, ono candi. Hubungan ya wong joget mau ambil dokumenter workshop. Confused. Jadi sungguh pun teman-teman ada di kelas ini karena mengikuti materi ini, tapi jangan cuman ini objeknya. Digabunglah, cukup 3 kok. Ya, jadi you itu adalah memperkenalkan apa subjek dan objek utama yang hendak kita sampaikan kepada penonton.
Kalau tadi kita punya 3 menit, setengah menit itu 30 detik berarti sudah ngomong soal he tadi ya. 30 menit berikutnya apakah cukup you itu? Cukup, sangat cukup. Kalau kurang tambah you 5 detik, berarti ada 45 detik soal you kita mengenai Arimbi bercerita adalah kita. Nah, karena judulnya adalah kita ini siapa? Hah? Penikmat. Semua bisa peserta, bisa penonton, bisa pendamping, bisa panitia, bisa yang punya hajat yang utama, bisa mentor, tapi jangan saya, mentor yang lain, karena saya diwawancara apalagi oleh kalian, pasti pertanyaannya tak benar. Itu boleh dihadirkan. Tiba-tiba you-nya adalah, oh saya senang banget nih ada di sini. Oh ya, karena ini adalah momentum yang luar biasa. Walau salam saya tidak pernah kesini, tiba-tiba saya menemukan ini orang ngomong. Siapa? Ditulis namanya, jabatannya apa? Pokoknya Sri Rahayu, strip penonton. Ya kamu? Tidak perlu dijelaskan. Assalamualaikum saya. Tak perlu juga. Karena kita cuma punya waktu 45 detik. Ya. Jadi you adalah mengenai tokoh atau subjek dan objek utama. Lalu si S yang pertama. S yang pertama si itu artinya lihat. Itu artinya kita mengajak penonton kepada pokok persoalan yang ada di dalam Arimbi bercerita adalah kita. Saya katakan kemarin kalau film tutur dokumenter itu harus berdasarkan fakta, realita, dan tidak boleh direkayasa. Kira-kira kalau kita ngomong sebuah tutur itu kan harus dramatik ya, harus punya persoalan supaya wong nontonnya itu enak. So kalau dokumenter mengenai, nggak usah lah dokumenter, film cerita aja. Tokoh kita ini baik-baik saja dari lahir, gede SD ya baik-baik saja, SMP ya baik-baik saja, jadi manusia dewasa, jadi mahasiswa ya baik-baik saja, nggak ada konflik. Terus kemudian jadi bapak rumah tangga, yuk asik-asik aja baik-baik, nanti modal. Film itu diputar, diopong gedung bioskop. Karena aku nonton apa ini semuanya baik-baik saja, harus ada konflik. Ya, jadi si yang pertama, S yang pertama itu harus lihat itu harus ada problem. Nah, kalau di Arimbi bercerita adalah kita, kira-kira problemnya apa? Tidak boleh direkayasa loh. Air itu cuma di kita. Ya. Nah, umpamanya sebagai bagian ada tenda yang rusak. Cuman persoalannya jam itu yang masih berkegiatan kan, yang kurang kerjaan kan cuma workshop dokumenter. Sing liyane kan harus era. Ya enggak. Jam yang ngono kok mesti wis melungker. Enggak ono bedah buku jam 10. Sing isih do kurang kerjaan kan cuma di workshop itu. Iya. Karena kita buka kelas sampai jam 23. Jadi dan tidak bisa problemnya cuma di dokumenter, karena Arimbi bercerita adalah kita itu bukan cuma ini. Jadi hujan itu problem memang, nggak ada air itu problem memang, tapi itu tidak mewakili persoalan Arimbi bercerita. Harus dicari problem. Yang paling gampang menurut saya adalah dikorek mengenai kepanitiaan. Tapi jangan bertanya maunya ini kepanitiaan, Pak. Waktu bercerita ada masalah, aku boten saya mau untuk ini sukses. Iku sing goblok loro-loro nih, sing takok yo. Karena bermaksud mengorek problem tapi nanyanya tok langsung gitu, sehingga tidak terkorek. Saya yakin dalam program Arimbi bercerita yang selama diadakan tanggal 25 sampai 28 pasti ada persoalan. Cuman aku yang harus persoalan. Itu tugasmu. Sehingga si itu bisa menjadi emosi penonton masuk kepada persoalan. Cari yang paling gampang menurut saya dari panitia. Panitia itu kan ada Yusuf.
Yusuf kan PIC-nya ini, tapi kan dia panitia gede. Ngomongan apa gara-gara Mas? Kita ngomong hari ini bercerita. Tapi kan dia juga anggota kelompok. Masih pulang. Dan ini bersaing. Mungkin dia tidak jujur sama kelompok. Yusuf itu kelompok B. Dia akan bertahan pada kelompok B. Kalau kelompok A nanya, kalau kelompok asik-asik aja. Lah itu masalah banyak. Bukan oke, kalau Mulai mana? padahal dia tahu ada persoalan. Jadi caranya nanya ke Yusuf juga harus benar. Tapi saya yakin dia tidak akan memberikan informasi yang benar karena dia harus bekerja untuk kelompok. Dan saya yakin dia akan harus politik untuk kelompok-kelompok yang lain. Jadi Anda harus mendekati panitia yang lain. Mumpung nanti ada tamu ke sini, takut, dipepet aja. Pak dia mau tinggal tugas, ngomong nggak? Kalau nanya ke saya juga tidak objektif, sangat subjektif. Saya tidak ngerti kok. Ya, dicari persoalan itu. Cara mencari ini juga tidak mudah. Tapi saya mendengar selentingan. Saya tidak tahu benar apa enggak. Tapi ada RT yang tidak terlalu welcome dengan program ini karena bunyi sound system. Tapi saya tidak tahu juga. Itu persoalan. Itu boleh Anda cari. Dia bisa menjadi tokoh utama, bisa. Tapi persoalannya film ini tidak bisa Anda bagikan pada panitia penyelenggara. Digorong. Jadi malah jangan aku mesti ngene. Mas In, boleh ke depan sebentar Mas In, sekedap. Anda mau bertanya nggak? Mumpung ini, Mas, ini mereka sedang membuat tugas. Jadi saya membantu esmu yang pertama ya. Sebetulnya saya tidak boleh tapi saya akan membantu karena saya dulu rai-rai ini kesana. Wes saya kasih kesempatan ngomong ada Mas Iswadi. Anda mau bertanya apa untuk menjawab persoalan S yang pertama? Ayo, ada yang mau tanya nggak? Ini dimanfaatkan. Kalau enggak, kalian ketawa. Dan besok nek film ini enggak memuaskan, saya akan minta. Saya kasih kesempatan pada Anda untuk bertanya pada Mas Iswadi. Silakan. Sudah paham belum apa yang saya maksud? Lihat, artinya melibatkan penonton pada persoalan. Dia mau nanya nggak? Pada problem. Jawab kalau tidak ada problem baik-baik saja, ya untuk apa kita nonton? Tapi setiap problem itu kan tidak selalu harus negatif. Pamannya target saya membuat Aribi bercerita adalah X. Target. Ternyata hasilnya X plus. Persoalan betul nih? Persoalan. X kuadrat. Apa persoalannya? Kok kamu bilang persoalan? Apa persoalannya? Tidak sesuai target. Loh, tapi kan menggembirakan. Iya. Melebihi. Persoalan enggak? Apa persoalannya? Ya, ini X2 kok aku ngomong. Berarti kan luwe. Persoalan enggak? Saya punya target 10, tiba-tiba saya dapatnya 100. Melebihi kan? Iya. Persoalan betul? Persoalan. Apa persoalannya? Oh, mempertahankan. Oke, bagus. Memang orang tua itu pikirannya panjang. Ini contoh pemimpin desa. Dah, tapi kan kita tidak tahu ya, Aribi bercerita ini apakah X 100 itu tadi atau justru songo, enggak 10, enggak tahu. Makanya ditanyakan. Saya kasih kesempatan kepada Mas Iswadi ini dari Bumi karena beliau juga penyelenggara. Anda yang enggak mengangkat ini dokumenter ini? Ayo, saya pancing ini. Kalau enggak golek orang dewe, tapi nek salah awas penuh. Saya Pak, tanya Pak. Ya. Ada Bapak, menurut panjenengan Pak, kendala utama dalam penyelenggaraan festival Aribi bercerita itu apa saja? Ya, terima kasih langsung bahwa satu menyamakan visi.
visi dari, karena ini berbasis partisipasi, maka penyamaan visi dengan berbagai ragam karakter stakeholder yang terlibat itu menjadi pekerjaan yang berat. Bukan tidak mungkin, tapi saya sebut berat. Itu artinya butuh perjuangan. Kedua, pada soliditas tim itu problem, karena pemahaman SCOC itu mentransformasi itu juga perlu pemahaman yang sama. Bagi masyarakat desa, yang namanya panitia itu ya harus menggoni, hadir, memahami pernik-pernik permasalahan tuntas dan problem solving hari itu. Tapi kan tidak demikian soalnya, karena ada proses SC dan UC. Itu. Terus yang ketiga adalah koordinasi, selain soliditas ya, koordinasi antar lini. Meskipun sudah dibentuk koordinator-koordinator, tapi bahwa renik-renik kebutuhan yang bergerak tiap menit tiap detik itu menjadi problem bagi kami. Gitu. Sementara kami dibatasi oleh satu daya dukung yang sudah dipakai. Ini daya dukung tak ini, cara tenaga ini sudah bensinnya saliter. Gitu. Nah, sementara kita harus muter-muter gitu kan. Nah, terus termasuk kami harus punya kreativitas untuk mengatasi itu semua. Salah satu adalah malam hari ini. Ketika Pak Indra menginginkan ada supporting mental, supporting rangkulan dari tim kementerian atau dari pengampu pemberdayaan desa, dan semuanya belum bisa terjawab, hari ini ada Pak Jadu. Saya rayu-rayu beliau persuasif. Kami satu pesan dulu, Mas Iin, saya 3 hari ini tidak tidur karena roadshow dari Purwokerto ke Cipasung, rapat PBNU sampai hari ini di sini. Saya hanya punya waktu 1 jam. Tolong teman-teman efektif memanfaatkan waktu 1 jam itu, apresiasi bersama saya. Setelah itu saya mau istirahat, fokus itu besok acara puncak strategi pengembangan kebudayaan. Nah, termasuk ketika nanti poin-poin besar apa yang akan diusung di dalam strategi pengembangan kebudayaan itu, kami harus mendapatkan bocoran dari dengan di forum ini. Guru-guru SMA tadi sudah kita rekam gagasan usulan untuk strategi pengembangan kebudayaan. Karena di dalam Arimi bercerita ini kami membangun 3 poin teman-teman dalam kemajuan kebudayaan. 1, collecting data, mulai dari potensi apapun, termasuk penguat data buku-bukunya Mbak Nona, data-data film dari jenengan, telusur arkeologi dan macam-macam. Kedua, penguatan SDM, ada kelas interpreter, ada workshop film dokumenter. Terakhir, strategi. Setelah dikuatkan SDM-nya, strategi, karena pengembangan kebudayaan nggak bisa ngomong seorang diri, harus membutuhkan daya dukung atau dukungan dari banyak orang. Nah, inilah teman-teman pekerjaan besar kita dalam ranah kemajuan kita. Nah, tadi saya masuk di sini diminta Yai Jadul untuk mengkonfirmasi ini dan menyampaikan ini kepada Pak Indra. Oke, itu jawaban saya. Kalau saya bisa semua, tapi kan saya bukan pelakunya adalah muka-muka berdosa itu. Dan apa tuh, terutama ini apa? Nah, dosa sama semua. Saya juga bagian dari Ya. Jadi kalau bedah buku ada bukunya, arkeolog nanti menyusun Gunung Puncung jelas materinya, dokumenter jelas enggak? Jelas enggak? Jelas. Paling tegas dong. Jelas enggak? Jelas. Waktu. Saya agak keras loh. Karena ini mereka bukan anak pesantren, bukan anak SMA, bukan mahasiswa. Mereka ini pendamping desa. Desa didampingi kurang gawe. Tapi jangan gaji. Ini Pak Indra, teman-teman nggak shock melihat. nggak tahu shock apa nggak, orang shock ya, shock orang ini belum. Kita saling memberi shock ini. Karena saya tidak pernah memberikan pengantar Enggak pernah sedikit pun tentang saya kaget, mereka kaget dan saya jadi ketemu. Oke, ini saya Pak In, panggil. satu lagi. Mau Oke. dari pertanyaan lagi. Kenapa Arimbi? Mengapa tidak yang lain? Pertanyaannya sangat keren. Ini.
Jadi ini nyambung dengan bedah buku tadi. Karena Arimbi satu-satunya candi yang cantik di Indonesia dan itu hadir di kota kita sama BPCB informasi, bahkan di Indonesia informasi Arimbi itu minim sekali. Kalau orang melintas di data-data BPCB, Arimbi minim sekali. Padahal candi ini adalah candi yang sangat cantik, satu-satunya candi yang dikhususkan untuk perempuan yang agung, yang kita tidak pernah melihat potensi itu sama sekali. Data sumber-sumber data masih komplit jelas, dan saya tadi terengah-engah ketika Pak Lutfi menyampaikan banyak informasi penting dan ini, ya Allah, kenapa kita lewatkan? Kenapa kita tidak bangun satu strategi untuk menjaring orang-orang yang ke Wonosalam harus mati di sini? Caranya bagaimana? Ada di Filmnya apalagi ada aplikasi wisata desa, itu keren banget kalau kita sambungkan, kita isi dengan konten-konten yang menarik tentang ini. aja. Segitik Jazz Festival saya pikir menarik. Beliau ini membesarkan Bedok Festival budaya yang di sungai, keren. Segitik itu keren banget sungai, batu-batunya bermunculan, tapi harus diawasi dari sana biar kalau banjir gak menyapu panggung yang di dalam sungai Segitik. Artinya banyak di Pulau Sari ini potensi-potensi yang menarik. Yang paling menarik adalah ini. Itu Ibu, terima kasih. Tambahan Pak, tanya. Yang diambil kan memang Arimbi. Iya. Saya belum tahu siapa sih Arimbi. Mungkin bisa diceritakan. Arimbi itu nama candi itu ada dua pendekatan. Pendekatan folklore terkait situasi-situasi intangible di dalam candi itu. Jadi candi itu tangible. Pengetahuan tentang candi folklore yang melingkupinya itu intangible. Gitu. Nah, di dalam intangible itu ada folklore tentang masyarakat yang dibangun oleh masyarakat. Ada Dewi Ari